Woi, pada nonton gak lo live gua? Gua mau ngobrol sama temen gua tentang kopi sebenarnya. Gua pengen tahu perspektif dia. Jadi lo harus nonton semuanya. Bar, apa kabar, Bang? Baik. Alhamdulillah baik. Gue nggak usah pakai giniin kali ya? Kita tuh jauh ya. Ini kopi kita sama nih, Yoi, di endorse di endorse sama sama hehe. Rokbah Gue barong. pemain ini nih MU Rokbah. Bangsat. Jadi gue di sini pengen ngobrolin perspektif dia tentang kopi sebenarnya. Jadi Perspektif apaan sih Nyet? sudut pandang Bor. Sudut pandang. Sudut pandang. Iya. Sudut pandang lo tentang kopi nih, menurut lo gimana nih perjalanan kopi sekarang nih? Gimana nih, Bro? Kopi di 2019 ke 2020 dong berarti. Iya, iya. Kalau lo ngomong sekarang ya, bukan 2018 ke belakang. Bukan. Gila sih, Gokil ya. parah. Iya, kopi pesat banget anjir. Kesat ya. Dari menurut lo kopi yang sekarang nih, lo udah berapa tahun sih di kopi? Banyak. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun bidang kopi. Apa nih menurut lo kayak perubahan yang paling signifikan menurut lo? Iya kan dari gue pertama kali terjun, kopi tuh yang terkenal yang punya brand doang. Maksudnya tuh bukan gimana? Iya, kopi yang ada tuh yang terkenal doang. Oke. Kayak Tanah Merah, kayak Gianti, kayak Kultura gitu-gitu. Di Starbucks salah satunya, ya kan. Apa sih Starbucks tuh? Tapi makin kesini banyak bro, kayak parah coffee shop. Iya, di daerah Cipete tuh lo tau, di satu deretan aja tuh bisa ada 10 sampai belasan. Cipete itu di daerah mana sih, Bro? Cipete deket Blok M kesana lagi, Fatmawati. Oh iya sih. Itu ya sama sih nih, Cempaka Putih. Iya sih, Iya. emang sama ya. Sini coffee shop. Tapi yang gue demen, jadi orang lebih banyak ke coffee shop bro. Jadi dia bisa memilih kopinya dia sendiri, dan yang dari nggak suka nih jadi belajar suka buat kopi. Itu positif banget. Tapi bro, menurut lo nih, untuk orang yang nggak suka kopi, tapi pengen ngerasain kopi gitu loh, pengen tahu, lo nyaranin kopi apa dulu sih sebenarnya? Buat yang nggak suka kopi, Yang kayak gue baru amatir nih, gue pengen nyoba kopi, enaknya kopi apa ya? kalau gue lebih prefer ke ini ya, lo cobain kopi hitam gitu, kopi filter. Kopi filter ya? Iya, tapi Indonesian punya. Oke. Ya kan, ya rasanya macam-macam tuh. Mungkin kalau yang belum tahu ya pahit doang kali yang dia terima. Iya sih, pasti tuh awal-awal gitu. Iya. Kopi yang diterima pahit tuh. Kayak hidup lo semua pahit tuh. Tapi kok kan udah ini nih, maksudnya dari kopi dari tahun 2015 yang gue tahu ya. Iya. Sebenarnya udah sebelumnya sih udah ada di Indonesia. Tapi yang gue tahu tuh dari 2015 nih kopi kedai-kedai lokal Indonesia nih udah mulai jalan nih. Berkembang deh. Berkembang. Ada inilah itulah. Tapi kalau menurut gue ada dua tipe orang yang suka dengan kopi bro. Ada yang pakai susu, ada yang pure kopi. Perspektif gitu lo ya? gimana? Gitu ya? Iya. Ya nggak bisa disalahin juga sih, itu selera mereka kan. Iya. Lagi gue juga mau baci nih. Mau bacanya harus minggir dulu nih gini nih, miring malah. Selera bro. Selera ya? Iya. Dan ya gue rasa juga yang suka kopi hitam pasti pernah nyobain kopi susuan gitu. Iya sih. Gitu juga sebaliknya. Cuman ya mungkin si anak yang merasa kopi hitam banget sih agak tengil lah. Gak pengen, ya Allah lo pakai susu. Ini yang pahit nih, ya anjing. Kata yang pakai susu, "Ya, lo gayaan lo, ini gue pakai susu nih." Kayak gitu aja. Nggak Tapi ini. menurut lo bakal mempengaruhi rasa banget gak sih? Kalau masalah kopi susu ini? Rasa apanya? Rasa dari si kopi ini kan pasti nih untuk orang-orang awam nih ya, yang
belum tahu banget kopi cuy, gila gue seakan-akan udah tahu kopi ini. Yang belum tahu kopi sebenarnya itu kopi ada karakteristiknya sebenarnya, ada flavornya harus dikeluarin. Untuk si kopi hitam terutama. Nah, menurut lo nih, rasa si kopi hitam itu kalau misalnya dicampur sama susu itu bakalan berubah nggak, ataupun gimana ya, bakalan ada kombinasi dari si susu sama si flavor si kopi itu? Menurut lo gimana? Gila, pertanyaannya berat banget ya. Ya gimana nih? Gue aja bisa bikin kopi bersyukur aja. Kalau tanya-tanya begini, tetap ada bro, tetap ada karakter kopi itu nggak bakal hilang. Ya karena ada tuh, karena emang kan ya kopinya tuh dibikin ekstrak gitu. Kalau dia nggak dibikin ekstrak terus dicampur susu, ya kalah sama susunya. Dari ekstrak kopi itu yang dinamain espresso itu dia dari kopi, biji kopinya pun udah punya karakter tuh. Ya kan? Dia dibikin ekstrak jadi saripati tuh. Di situ rasanya juga udah keluar. Tapi kalau lo bikin encer nggak bisa. Makanya itu yang ngebedain kopi filter sama kopi espresso base. Dari Kekentalan. Iya, dari jumlah kopinya aja udah beda kan. Kalau dari dia taruh visual pun udah ketahuan. iya, Ya? taruh filter kopi nih lo campur susu nih. Ya udah begitu tuh, lo minum tuh susu rasa Bener kopi, bukan kopi rasa susu. Gimana sih? Ya gitu sih. Lu mikir lu semua tuh. Gila lu semua. Ya. Banyak sih bro, maksudnya kalau sudut pandang kopi ini kopi luas. Iya. Kalau lo tanya ke barista yang lain, Mungkin atau penjelasannya bisa beda. Iya, bisa beda lagi. Nah, Ninggo, gue pengen nanya nih tentang kita. Iya, tentang kita. Peter Pan. Ya, tapi kalau bahas itu nanti di akhir-akhir enak tuh. Jadi si Jenggo ini tuh dia barista dari, sebenarnya namanya Sarul. Emang guanya aja manggil Jenggo gitu. Jadi dia tuh barista dari Quelacino. Kalau kalian tahu Terasa, ada di daerah Cempaka Putih itu, Cempaka Putih apa? Tengah Cempaka Putih Tengah F24 nih. 34. F34 salah, F34. Itu tempatnya fancy banget, Bor. Nih, lu nggak ngeliat background nih, sabi nih. Wah, Lu bisa lo siramin nih. lo bisa lari-larian lo. Bisa lari-larian nih. Sekarang lagi sepi, mumpung keren deh. Nah, ini tempatnya enak banget, bro. Enak kayak family juga tempatnya, terus juga buat ngecil juga enak, bareng nongkrong temen. Nah, si Quelacino ini, Culacino, gue salah mulu kalau ngomong anjing. Si Culacino ini dia lagi buat kopi celiter nih. Kopi celiter nih. Gimana tuh? Hah? Apa yang menurut lo, gue mau buka nih, gue mau bikin nih kopi celiter nih. Apa gue harus buat Sebetulnya- kopi celiter gitu? Ya sebetulnya bukan dari Culacino juga ya. Culacino juga nyontek Nyontek, ya. dari kopi shop lain. Dan ya gue bilang di masa pandemi kayak gini ya kan kita harus tetap survive nih. Orang nggak boleh dine in, Iya ya kan sih. orang cuma di rumah aja. Gimana caranya kita bisa tetap jualan kopi dan orang bisa nikmatin kopi-kopi kita. Dan ini nih yang gue nggak ngerti, keren banget sih yang bisa nyiptain marketing 1 Iya sih. literan begini. Jadi semuanya langsung berkembang tuh, semua Iya. kopi shop pakai lagi gitu. Jadi emang kepikiran gitu. Jadi karena emang orang di rumah aja, mungkin emang dibikin banyak buat stok ya kan. Bisa sampai 2-3 hari tanpa harus lo setiap hari beli ya kan. Yang di 1 liter ya lo buat 3 hari. Bisa di stok gitu. Iya. Tapi kalau untuk dari segi kualitas rasanya itu bakal berubah sampai berapa hari sih, Mbak? Ini yang lo tahu untuk menyamaratakan aja. Kalau sejauh ini sih 1-2 hari masih aman ya? masih aman. Cuman di hari ketiga, nah udah deh tuh, tergantung kulkas lo ya, bagus apa enggak. Kalau kulkas lo murahan kayak udah ya. Kalau kulkas lo Changhong kagak bisa tuh. Changhong seminggu kuning. Kulkas lo Changhong, Miyako. Udah jangan lo simpen. Nah lo tumpahin tuh. Tapi gue ngomong-ngomong soal kopi seliter nih, itu sebenarnya ini menurut gue sih, menurut gue tuh kopi seliter tuh kayak dia ngedongkrak apa ya, jualan dari si setiap kopi shop juga sih. Dan menurut gue si kopi seliter ini tuh bakalan bikin
nggak cuman gara-gara si pandemi doang, pasti bakal seterusnya ada. Oh gitu menurut Menurut lo? gue. Iya. Menurut lu gimana? Eh, kalau menurut gua malah enggak. Kenapa? Ya, kayak kalau kayak gitu udah kayak hilang lagi aja, nanti orang kayak balik lagi ke habit kebiasaannya tuh, datang ke coffee shop, nongkrong, ngobrol, pesen, dia nggak bakal mau nyetok di rumah tuh. Aku mendingan keluar. Iya sih. Kalau gue, Oh, iya. kalau gue, karena kan emang kayak orang udah gila ya, udah hampir 2 bulan di rumah aja. Setelah ini kayaknya, oh gue pengen kesini ah, gue pengen kesini ah, gue pengen beli ini ah, gitu. Kayak bakal ngelampiasin. Iya. Oke. Ya, bakalan beda lah. Kalau buat seliteran ya bakal tetap ada, cuman gak se ini sekarang gitu. Sorry nih, syutingnya lagi di pinggir jalan. Jadi banyak mobil lewat. Tuh kan Gue lewat. bingung aja. gue mau ngomong apa lagi ya sebenarnya. Tapi tadi tuh gue di rumah tuh kayak bikin kayak, aduh ada nih banyak nih yang harus gue obrolin nih kayak. Sebenarnya harusnya tuh tadi pas opening tuh perkenalan lo gitu kan. Oh. Tapi gue pengen itu bawa terakhir biar lo kayak, ini siapa sih ini orang nih? Oh gitu ya, Nah, tiba-tiba. gue kayak langsung pengen bikin plot twist gitu. Penting sih anjir. Nah, gue ya gitu aja gue. Kan lo kan di kopi ini udah lama nih. Nah, tapi ada yang nggak tahu nih. Sebenarnya lo tuh kenal gue dari mana sih? Hah? Kita kenal nih kayak gimana sih pertemuannya? Dari segi lo aja nih. Kalau dari segi gue kan udah pernah kita jelasin. Jadi si Jenggo ini tuh dia punya podcast. Boleh lo promoin. Kalau lo punya Spotify, cari Barbarista. Nah, dengerin tuh ceramah gue. Tuh banyak ilmu yang bermanfaat tuh, dan anak soleh ya. Nah, jadi itu. Jadi gue kenal lo nih. Iya, menurut lo nih. Iya, gue pertama kali kenal lo kan emang karena lo satu kerjaan dulu di Terasa sini kan. Gue di kopinya ya, mungkin karena sumuran kali ya, jadi masuk. Oh, sumuran bangsat. Bohongin. terus. Iya kan, yang gue lihat lo ya anaknya baik, sopan Anjing juga. juga ya, kadang-kadang. Iya, bangsat. Iya, kita bisa komunikasi lah tetap. Dari situ kan jadi kayak kalau lo nggak ada gue nyariin, sebaliknya juga. Iya nggak sih? Iya. Tapi mas sebenarnya Oke, kagak. kalau lagi ada pengennya doang. Tapi bro, nih gue sharingnya nih dari apa ya, pengalaman gue. Gue tahu kopi tuh pertama kenalnya ini dari dia nih. Tapi ada satu lagi namanya Bang Haji. Mungkin kita bakal bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Haji. Mungkin kita mau Bang Haji kali bertiga ya. Serius tuh. Sendiri. Jangan nih, serius. Ini serius sih kadang. Tapi kalau di depan kamera bro, kalau kan podcast nih. Iya. Di depan kamera mungkin gimmicknya bakal beda nih. Oh, iya. Apa yang dibuat nih. Iya. Tapi kita cobain nanti deh. Iya. Nah, apa tadi gue mau ngomong apa sih aja? Belajar kopi, belajar lo tahu kopi. Nah, gue kenal kopi tuh sebenarnya bisa dibilang tuh penyokongnya dari Doski juga nih. Dari Doski, dia kenal kopi udah lebih dulu daripada gue. Nah, gue tahu paham kopi, nyicipin. Kok gue pikir gini rasanya pahit ya, tapi kalau misalnya lo semakin mau lo kulik kopi, lo bakalan nemuin cita rasa yang lain bro sebenarnya. Nah, untuk orang nih yang pengen kayak gue pengen belajar kopi kayak lo misalnya gitu kan, gue pengen belajar kopi, aku pengen tahu seluk beluk si kopi itu kayak gimana. Apa ini pesan-pesan lo nih buat si Doski? Buat yang mau pengen belajar kopi, lo harus pahamin dulu kopi itu apaan. Lo harus pahamin tuh. Iya. Kayak kasarnya lo pengen sesuatu, tapi lo harus senengin dulu apa yang lo pengen ya kan. Yoi. Kayak gue deh suka bola, futsal ya. Ya gue senengin dulu, gue lakuin kayak gue nonton apa sih, review tentang bola, ya kan. Kayak yang gue fans siapa, Ronaldinho, Messi, gue tonton. Terus gue main sama anak-anak, gue pelajarin, gue baca-baca. Begitu juga sama yang suka kopi kan. Lo harus demen dulu, lo harus tahu kopi itu apaan, kopi dari mana sih,
Iya. Lo harus ada kecintaan dulu nih sama kopi nih, ya kan? Kecintaan dalam suatu hal tuh lo harus cintai dulu. Iya, nggak di kopi doang. Jadi kopi. Tapi kan ini kita ngomongin kopi, tapi ya itu yang harus dilakuin. Lo cinta dulu, ya lo bakal lakuin apapun buat cinta lo. Anjing. Terus. Masuk. Nah, buat yang nonton puasa, minum mile. Nih yang lagi nonton boleh nih lo tanya-tanya nih sebenarnya. Tapi gue ada beberapa banyak masukan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gue. Sebenarnya tadi udah itu yang gue tanyain tuh, lo di berapa lama sih masuk ke dunia kopi? Iya. Sebenarnya, nah ada juga yang nanya, kan kita banyak kalau dari segi kopi kan banyak metode brewing nih. Iya. Kayak sweet sih segala macem lah. Yang udah lo pernah cobain apa aja tuh? Goks. Gue, Yoi. ya alhamdulillah sih hampir semua, enggak Hampir semua semua. juga sih. Ya maksudnya yang familiar pernah gitu. Iya, oke. Ya, kayak V60, Aeropress, Sipon, Bialetti, Sipon belum. Bialetti, Chemex, ya kan di apa terus flat bottom yang di lo, Iya. gue juga pernah. Ya pada dasarnya karena pengen dan karena ya baik lagi karena cinta ya kan, gue pengen nyoba ya kan, ya jadi terjun lah. Terus ya lo banyak referensi juga, baca-baca ya kan. Jadi dia udah pernah banyak nyobain deh. Udah pernah semua dicobain sama dia tuh. Enak. Tanya-tanya dong, sharing tentang aroma lab dong kak, dan beberapa apa tuh klasifikasinya. Anjing gue baca miring-miring. Aroma lab bro, ada yang nanya tuh bro. Oh jadi gini Mas Aja. Pak Wajah Purwanto. Semoga sehat selalu. Aroma lab apaan nih? Aroma lab tuh kayak sebenarnya sama aja sih menurut gue nih. Menurut gue nih sebenarnya kayak sama aja nggak sih, bukan buat sensory lab kayak. Jadi diibaratkan lo mau nyeduh kopi nih. Nah di situ ada buah-buahannya. Iya. Ada buah, ada bisa ada coklat gitu. Nah jadi bisa kita nyicipin kopi kan ada aroma yang keluar tuh, misalnya aroma nati lah, terus aroma apa yang cocok gini sama si Iya. aroma labnya. Dan kalau cocok gua nih nge-match nih sebenarnya si kopi ini sama aroma itu. Gitu bro. Lo kok klasifikasinya gue juga nggak tahu sih sebenarnya nih. Gue juga sebenarnya sama dia tuh bisa dibilang lamaan dia dan juga agak pinteran dia. Gue juga nggak tahu nih, tapi jawabnya susah nih, klasifikasinya apaan? Di Google ada di Google. Caranya di Google. Mentok anjing. Kagak sih maksudnya. Bang Noy, nanya-nanya dong. Terus. Yang terpenting dari kopi sih, ya lo bisa nikmatin itu. Udah gitu gue. Anjing malu. Dia nanya aromanya. Kalau lo nggak bisa nikmatin, nggak bakal ketemu, Brady. Terus klasifikasinya juga banyak, brother. Banyak. Iya lo dari aroma semangka ada kok, aroma semangka. Enggak tuh tanamnya sebelahan tuh semangka. Enggak juga. Udah begini deh tanam semangka tuh. The friend. Ya sebenarnya konteks yang dibilang tanaman di sekitar kopi mempengaruhi rasa kopi nggak juga terlalu. Iya, gue pernah baca di yang lokasi Wisang Kopi tuh. Dia pernah bilang yang namanya set growing itu tempat penanaman kopi sama tanaman di sebelahnya itu mempengaruhi nggak sih? Terus sebenarnya kata dia itu sebenarnya kayak untuk si penelitian itu belum ada untuk hal yang mempengaruhi sama si kopinya itu, tapi masih abu-abu nih penjelasannya. Ada yang bilang iya bener kok bisa kok, ada yang bilang juga nggak ngaruh ah, balik lagi si kopinya nih kualitasnya bagus apa enggak gitu. Jadi kan tapi emang semakin tinggi pegunungannya semakin berkualitas sih kopinya kan. Iya sih, soalnya daya serap nutrisi yang yang dilakukan sama si biji kopinya itu semakin lama, jadi nutrisi yang diambil bakalan semakin banyak. Terus apa gue jadi lupa kan gara-gara ketawa tadi kan. Michael Jasmine, Pak.
Halo guys, tanya-tanya lagi guys. Juara IBC gak? Indonesian Brewers Cup. Enggak, saya nggak pernah ikut kompetisi, tapi saya Jurinya. enggak juga. Sumpah gue ngakaknya gara-gara tadi gitu. Itu bro, maksudnya gue suka kopi, tapi nggak pernah mau ikut yang kayak gitu. Iya sih. Eh, bu- bu- Nah itu jadi prinsip gue juga kok. karena bukannya nggak mau ya, karena takut takut kalah. Enggak, karena emang gue kurang tertarik Tapi menurut untuk gue berkompetisi. jadi prinsip gue juga. Jadi di saat lo mencintai sesuatu nih, itu nggak harus kita apa ya, nggak harus kita berkompetisi untuk mencari siapa yang juara. Sebenarnya kita cukup sharing aja. Iya. Itu yang gue pengen kayak ya gini lah, lo bisa bilang lebih pinter kopinya daripada gue. Kalau misalnya mau diadu ya udah ketahuan gitu sama yang lain-lainnya gitu kan, udah ketahuan saya pasti ada juaranya lah. Tapi buat apa nih kalau kayak gitu menurut gue? Kalau misalnya lo mau nentuin pride doang, kebanggaan lo, ya nggak akan selesai sebenarnya gitu. Ya tapi balik lagi sih ke perspektifnya, ke gimana ya, prinsip orang masing-masing, sudut pandang mereka gitu. Gue gerah pakai ginian anjing. Aduh, Nggak ada kita kipas ngobrol ya. apa lagi ya? Iya. Ayo ada yang mau nanya-nanya nggak guys? Makanya Iya nih kopi, topinya doang kembar. Ada yang nanya kembar ya, kagak penting lo nanya gituan. Gila lu. Apa lagi ya? ya gue sih ngasih saran yang buat yang belum suka kopi, coba belajar suka kopi. Yang belum suka kopi belajar. Ciodel sumpah, ini customer gue nih. Customer gue dia demennya kalau Untuk tanya mau nyanyi. Ya bilang ke dia juga kagak nyium dong, gue Oh, mau iya. kentut juga. Ya gitu. Yudas kini suka, lo udah karamel macchiato juga nggak apa? ada. Ada. Gue juga ada karamel macchiato, dia pecinta karamel Wah. macchiato. Lo harus cobain nih karamel macchiato dari Quellacino. Cobain. Lo cobain. Rasanya enak juga. Enak. Starbucks mah Sama. Gitu lah. Ada mau ditanyain nggak guys nih sama Syahrul? Lo kan mau kan? Gila lo makan karamel macchiato lo. Kencing manis yang ada lo. Diabetes lo. Apa lagi? Ada yang nggak mau ditanyain? Ayo. Lo promosiin dong si kopi apa Seritar lo. Nggak apa promosi mau apa juga nggak apa-apa, kagak ada. Harusnya kan ada packagingnya biar kelihatan. Oh iya juga sih. Tapi nanti di snapgram gue pasti ada packagingnya. Yes, benar. Nanti lo promoin aja dulu. Buat yang lagi di rumah aja bingung mau kopi atau mau nyetok kopi, bisa beli kopi 1 liter gue. Namanya Misbar. Anjir. Es kopi susu. Lo banyak cream. ada berapa varian sih sebenarnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 varian Dua untuk seliter. non kopi. Oh jadi untuk si seliter itu ada 7 varian yang 2 non coffee guys. Kalau misalnya lo pada belum pengen minum kopi, lo pesen yang non coffee apa aja? Ada apa nih? Yang non kopi. Yang non coffee apa nih? Thai tea sama milk tea aja. Thai tea, katanya Thai tea the best tuh. Lo yang suka Thai tea lo pesen. Iya. Thai tea-nya the best. Thai Sumpah. tea sama Thai look. Nah, Ya itu dong. Apa motor ceperan nih? Terus yang kopinya ada apa nih? Misbar, Misbar, Nobar, Nobar, Strawberryan, Strawberryan, Yoda, sama apa lagi? Kok gue lupa anjing. Pet lagi nih. Jangan sampai lo jualan lo lupa nih. Gila nih emang kadang-kadang. Iya pokoknya itulah. Iya gitu. Bisa. Guys, tanya-tanya guys. Di GoFoodin bisa kok. Bisa di GoFoodin gak sih? Bisa. Ciodel, sumpah. Lo harus Cari coba Quellacino. Quellacino. Namanya Quellacino. Lo harus coba si Misbarnya menurut gue enak sih. Menurut gue. Asem gak, Dap? Asem gak enggak rasanya? Asem. Enggak sih. Enggak. Balance. Apa dong? Kasih tau dong. Ada asemnya, ada Odel sukanya yang asam atau yang enggak? Ya. Tuh, Ciodel, kamu sukanya yang asam apa yang enggak, Ci? Dia sebenarnya kalau misalnya yang gue bikinin nih, dia nggak suka kalau kopi terlalu pahit.
Jadi dia pengen suka yang karakteristik dari si kopinya tuh berasa gitu. Dari apa yang gue bikin sih, apa yang dia suka. Iya. Gimana nih? Menurut lu Misbar rasanya gimana sih? Dia creamy kah ataupun rasa dari si kopi yang Nah. mau dikeluarkan? Yang unik nih dari Misbar 1 liter nih emang nggak tahu kenapa jadi primadona di sini ya. Kayak mungkin karena rasa ada yang bilang kopi sama karena dia pakai aren. Kopi sama arennya tuh enak berasa, dia nggak ada yang dominan gitu loh. Iya, kopi sama arennya enak berasa. Iya, sama terus ditambah susunya jadi kayak wah pecah di mulut. Itu dia yang makanya Itu tipe upselling yang mantep bro. Ini yang apa lagi nih? Hidap coba masuk gak sama kopi gue rasanya. Masuk sih Ci sebenarnya. Dari apa yang gue rasain nih dan kopi yang lo suka kan suka itu kopi nih bisa dibilang minta bikin sama gue mulu si anjing. Ini nggak jadi maaf fish nanti nggak datang lagi tetap gue. Jadi gitu. ya, tapi emang nah kalau ngomongin customer kayak siapa Odell ini itu bro, gimana kita bisa memanusiakan manusia. Iya. Sebaliknya si customer juga bisa memanusiakan si barista. Jadi ya terjalin kayak komunikasi yang baik, terus hubungan emosional yang baik juga. Jadi kayak pada akhirnya langganan. Iya. Nah itu positifnya si lu maaf ya gue bawa-bawa coba lu jadi topik menarik nih untuk ngomongin customer nih. Jadi customer gue ini si Ciodel ini. Jadi tuh sebenarnya gue kenal sama dia bisa dibilang setahun setengah setahun gue kenal sama dia. Kita sering ngobrol bareng, nongkrong bareng segala macem. Gue suka bikin kopi dia. Jadi kayak ada apa ya? Bukan ikatan sih jatuhnya kayak gue udah apal nih gimana dia nih. Gue tahu lah nih dia nih. Gue tahu nih cita rasa dia sebenarnya kayak apa nih. Jadi gitu gue juga kayak mikir apa yang gue lihat dari shotnya gue pun sebelum gue masukin ke campur ke susu itu kayak ini kayak kurang aku bikin lagi kayak gitu. Jadi kayak gimana nih Kayak ya bener sih memanusiakan manusia gitu. makanya juga ketika lu pertama kali dapet customer baru ya itu bisa jadi ini apa sih pilihan lo tuh, ini customer bakal balik lagi dengan pelayanan pertama gua atau enggak. Iya, dari pandangan pertamanya. ganggu ya. Pengen ikut itu mic anjir. Mic. Iya. Iya, tapi ketika lo ngelayanin pertama customer dengan ya sorry jutek. Ya, entah lo ada masalah. Iris kuping gue itu customer gak bakal balik lagi. Iya sih. Itu jadi tolak ukur dia juga untuk kita. Iya. Ya, makanya buat barista-barista di Indonesia, terutama buat yang nonton, cara buat kopi lo biasa aja. Tapi yang penting lo ngelayaninnya dengan baik deh. Lo mau sejago apa tapi kalau lo nggak ada etika, Anjing diomelin gitu. Pucak banget semua. Lo jago nih bikin art, ngebrew nih kan dengan tapi kalau etika lo nggak ada, ya. Tapi kalau orang nggak bisa bikin kopi mau belajar, tapi dia sopan, dia ketika ada customer senyum kayak ngelayanin, iya kak, iya pak, iya mas, iya bu, ya kan? Mau kopi apa? Ya, ajak ngobrol. Biasanya tinggal di mana? Udah mandi, udah makan. Udah mandi. Ya kayak gitu maksudnya lo ramah. Itu nilai plus. Kopi lo yang lo buat nggak enak jadi enak. Gitu. That's the point, man. That's the point. Golden ways. Ada lagi nggak yang mau ditanyain nih? Hari otak dong. Ada lagi nggak mau ditanyain? Untuk yang baru masuk nih boleh tanya-tanyain. Betul. Apa? Betul lah. Padahal gue ngomong asal. Ini cincin gue Jamrud. Ada yang mau bayarin 1,7. Asli Kolombia. Salah lo atuh gue jadiin 7. Asli Kolom nih kayak Gesia. Pusing gue. Peringatan gue. Sumpah, gue bawa kagak kakak sama si anjing ini sih sebenarnya.
Tiap hari. Geblek. Jadi ya untuk barista yang baru mau mulai juga sopan santun lah pertama yang penting. Jadi kalau misalnya ini anak penonton ini tahu ya, sebenarnya di coffee shop lokal ada yang dibilang ini kok, kalau ngomongin customer kok, apa namanya? Yang so tahu tuh? Apa? Pendekar. Pendekar, iya Yes. pendekar. Jadi di coffee shop lokal tuh bilangnya pendekar. Jadi kayak untuk tertuju untuk customer yang datang nih tiba-tiba petantang menenteng nih. Terus ngetes gitu, Ngetes. nanya gitu ya. Contohnya kayak gue nih, Mas, ini gramasinya berapa ya? Gitu. Mas ini kopi shop dijual gak? Anjing gue tuh hotman emang. Berapa duit? Iya. Cacar. Iya Gitu. kayak nanya gramasi, Oh. terus pakai beans apaan? Roastingannya medium light atau dark face? Jauh, terus Davos anjing. Ya kayak gitu. Gimana tuh? Menurut lo tuh tentang customer ngehe? Menarik bro, menarik. Menarik ya? Iya, lo kalau ketemu pendekar itu jadi kayak nguji seberapa tahu lo sih tentang kopi. Kayak lo sekarang nih, lo jadi pendekar buat gue anjing. Kenapa? Nanya-nanya, padahal mah gue nggak tahu. Dan yang lo dengar semua ini bohong. Sedih banget penonton gue. Gitu maksud gue. Iya, maksudnya jadi kayak tolak ukur lo udah seberapa tahu tentang kopi dengan datangnya pendekar nih lo ditanya ya kan. Mas kalau espresso tuh kenapa 30 mili sih, kenapa nggak 50 mili? Iya kan kayak gitu-gitu ya kan. Terus kenapa biji kopi sih digerus dulu, kenapa nggak langsung aja? Berarti ada positifnya juga ya kalau si pendekar Iya. itu ya sebenarnya. Iya. Oh iya sih. Gue jadi mikir kayak kalau misalnya si pendekar datang nih, apa yang kita udah pelajarin tapi kita lupa, ditanya gitu kayak kita mikir lagi Iya. untuk refresh lagi, terus Iya. juga apa yang belum tahu otomatis jadi buat ngingetin kita untuk jadi lebih tahu lagi. Dan Ya intinya lo anjing tapi lo berharga gitu. Udah kok, nih pesan-pesan lo deh buat yang nonton ginian gimana ini tuh? udah asar juga, gue pengen Iya. ibadah. Pengen ibadah, sholat kan. Mumpung tuh. lagi apa sih? Mumpung lagi bulan puasa ya, Hmm. banyak-banyakin amal lah. Hmm. Dosa lo juga terlalu banyak kan, harus diimbangin dengan amal baik. Pesan-pesan gue buat yang muslim jangan tinggalin sholat, buat yang non muslim minggu ke gereja lah lo. Gereja, Iya. sholat. Takbir. enggak dia tetap ibadah lah ya kan, yang non muslim juga ya sama balik lagi kok Apa? sopan santun lo kalau ketemu orang. Oh gitu. Maksud gue, Sopan santun kalau ketemu orang itu dijaga tuh. iya yang punya mulut karena mulutmu harimaumu. Iya, Mulutmu harimaumu. gue kayak quote. Yang oke. Untuk pesan-pesan gue yang lagi di karantina di rumah, Kalau nggak nanya begitu ke gue, pesan-pesan doang apa? yang di karantina di rumah. Jadi silakan. Nah, pesan-pesan gue untuk yang karantina di rumah, yang perempuan, yang laki-laki itu tetap harus kerja, sehat terus juga cari duit yang banyak buat anak bini lo. Kalau misalnya lo belum punya anak bini, lo cari duit yang banyak buat nikah. Kalau untuk yang perempuan yang udah nikah dan kerja harus sehat-sehat selalu. Yang belum kerja jangan open BO. Terus udah itu aja ber. Ini puasa soalnya kan. Puasa Kalau- soalnya. Tapi kalau habis buka, ya Boleh mulai open BO. open BO boleh. Jam 7 lah. Jam 7. Jam 7 habis sisa. Terawat. Sumpah nggak penting anjing.